Halo semua, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian semua? Kami doakan selalu sehat dan baik-baik saja. Kita masih membahas Donghua series yang liris tahun 2020 yang berjudul A Record of Mortals Journey to Immortality. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian subscribe dan bunyikan tombol lonceng kalian agar mendapatkan notifikasi dari channel kami, dan atur jarak gadget kalian 30-40 cm dan ambil posisi yang nyaman. Di sini kita akan melanjutkan alur cerita episode 2 masih di A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Film diawali dengan diperlihatkan kehidupan baru Hanli dan Zhang di mana Dr. Mo sedang melatih mereka dan mengajarkan bagaimana memperkuat kesehatan diri dan memberitahu bahwa membutuhkan banyak waktu berlatih untuk mendapatkan efek maksimal. Tetapi kalian dapat mempercepat kultivasi kalian dengan meminum pil, dan untuk membuat pil dibutuhkan banyak tanaman langka, dan Dr. Mo berpesan kepada mereka untuk mengingat apa yang sudah ia katakan. Dr. Mo juga mengajarkan mereka cara membuat pil obat dan membaca buku serta membuka pikiran mereka dan menambahkan banyak pengetahuan. Hanli memiliki bakat untuk menanam tumbuhan obat hingga Dr. Mo mempercayai ia untuk merawat kebun herbalnya. Setelah sekian lama mereka berdua belajar dengan Dr. Mo, hubungan antara Hanli dan Zhang menjadi sangat akrab terlihat pada saat Hanli sakit. Zhang merawat Hanli dengan baik hingga sembuh. Saat Hanli dan Zhang sedang latihan Zhangchun, Hanli pun masuk ke tingkat 1 Zhangchun. Tidak hanya itu saja, saat Dr. Mo sedang mengobati dan menyelamatkan orang, Hanli pun banyak belajar tentang ilmu medis dan menerima banyak manfaat dari ilmu tersebut. Tidak lama setelahnya, penyakit yang bertahun-tahun Dr. Mo pun kambuh, lalu mereka berdua diminta untuk ke gunung mencari jamur Lingzi sebagai bahan obat untuk Dr. Mo. Keesokan harinya mereka berdua pun pergi ke gunung untuk mencari jamur Lingzi yang hanya tumbuh di sekitar tebing. Hanli pun berhasil menemukan jamur Lingzi tersebut. Di saat Hanli telah menyimpan jamur tersebut dan naik ke atas, di sana ia diperlihatkan bahwa Zhang telah ditahan oleh sekelompok geng serigala. Hanli pun berkata bahwa kalian banyak makanya kalian berani dan sombong. Jabo yang tidak terima dengan perkataan Hanli pun menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1. Pertarungan pun terjadi dan Hanli langsung diserang oleh Jabo dan dihajar hingga terjatuh. Hanli pun yang tidak terima pun kembali menyerang Jabo, tapi dapat dikalahkan dengan mudah oleh Jabo. Itu dikarenakan Hanli tidak mempelajari seni bela diri. Di saat Jabo akan mematahkan tangan Hanli, tiba-tiba Li Feiyu datang menghentikan dan menantang mereka semua untuk diberikan pelajaran. Geng serigala liar pun langsung menyerang Li Feiyu dan dengan mudah mereka semua dikalahkan olehnya. Dan mereka semua lari terbirit-birit. Hanli dan Zhang segera menghampiri Li Feiyu dan bertanya kenapa ia ada di sini. Li Feiyu pun menjawab bahwa tahun ini ia lulus masuk ke gerbang Kiksuan dengan peringkat kedua. Tidak lama Li Feiyu pamit kepada mereka berdua karena ada urusan dan meninggalkan mereka berdua. Hanli yang curiga bahwa Li Feiyu sakit pun memutuskan kembali mengejar Li Feiyu, dan benar saja ia pun menemukan Li Feiyu sudah tergeletak di tanah sedang kesakitan. Hanli pun segera memeriksa dan mengobati Li Feiyu dan menemukan di tangannya sedang menggenggam botol obat. Lalu Hanli mencium botol obat tersebut, ternyata itu adalah pil sumsum yang dapat meningkatkan kemampuan dan kecepatan penggunanya, tapi efek samping pil tersebut adalah memakan kekuatan hidup penggunanya. Li Feiyu yang mengetahui bahwa Hanli mengetahui rahasianya terpaksa ingin membunuh Hanli agar rahasianya tidak terbongkar. Lalu Hanli pun berjanji untuk merahasiakan hal tersebut dan membantu mengobatinya. Scene beralih ke tempat geng serigala liar, di mana ketua geng serigala liar yang bernama Jia Yuhong sedang bertanya kepada Jabo tentang peristiwa yang terjadi di wilayah lembah dewa di mana ia dikalahkan. Ketua geng serigala liar yang mengetahui Jabo berbohong pun marah, dan menyuruh ponakannya itu untuk keluar.
dan pria kecil yang ada di belakangnya pun berkata untuk tidak marah karena yang terjadi itu tidak akan mengganggu rencana mereka. Akhirnya pun ketua serigala liar pun tersenyum. Kembali ke Lembah Dewa. Sudah 1 tahun mereka belajar dengan Dr. Mo, ini saatnya Dr. Mo memeriksa kultivasi mereka. Ternyata Zhang tidak ada kemajuan dengan kultivasinya, sedang Hanli membuat kemajuan besar dengan kultivasinya. Dr. Mo pun senang kepada pencapaian Hanli. Lalu Dr. Mo melihat ke arah Zhang, dan Zhang pun meminta kepada Dr. Mo agar tidak mengusirnya. Dr. Mo akhirnya memberikan pelatihan khusus yaitu armor gajah kepada Zhang. Setelah 3 bulan berlatih, Zhang pun menunjukkan peningkatan yang baik, dan Dr. Mo pun berbicara kepada Hanli akan pergi untuk mengumpulkan bahan obat, untuk membantu meningkatkan kultivasinya Hanli. Dan sebelum pergi Dr. Mo pun berpesan kepada mereka berdua, untuk terus berlatih dan mengikuti apa yang telah Dr. Mo ajarkan. Li Feiyu pun sering datang ke Lembah Dewa, karena Hanli mengobatinya, dan ia pun juga berlatih bersama Zhang seni bela diri. Hubungan mereka bertiga pun semakin akrab. Li Feiyu bertanya kepada mereka berdua kenapa Dr. Mo tidak mengajarkan seni bela diri kepada mereka. Hanli pun menjawab lebih baik Dr. Mo mengajarkan ilmu medis kepada mereka. Di sela-sela perbincangan mereka, Hanli pun bertanya kepada mereka, apakah mereka tidak rindu dengan adik perempuan dan keluarga mereka. Li Feiyu berkata aku punya seseorang yang paling berharga yaitu dirinya sendiri, sedang Zhang berkata bahwa adik perempuannya jahat dan suka mengolok-olok dirinya, dan hampir saja membuat salah satu mata Zhang buta, makanya Zhang tidak rindu dengan adik dan keluarganya, tapi Zhang berkata sekarang ada kalian berdua kita bertiga akan selalu bersama. Bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Bagi kalian yang penasaran alur ceritanya silahkan untuk subscribe dan bunyikan tombol lonceng kalian, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita ini. Untuk yang sudah subscribe, kami doakan selalu sehat, dan banyak rezekinya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.